warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, kembali lagi di IPB Podcast. Kali ini saya, Shalma Nabila Kamal, akan memandu jalannya podcast hari ini bersama bintang tamu yang super sekali hari ini, yaitu Presiden Mahasiswa BEM IPB University, Muhammad Yuza Augusti. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Yuza. Halo Selma. Nah, gimana nih kabarnya hari ini bisa hadir di IPB Podcast? Wah, untuk kabar hari ini semangat sekali ya. Walaupun dengan adanya kabar COVID lagi naik lagi, kita coba untuk terus jaga prokes. Dan alhamdulillah untuk sore hari ini, alhamdulillah semangat terus dan semangat untuk bisa ikut podcast pada hari ini. Alhamdulillah, semoga juga di sini semuanya sehat selalu, semua juga yang ada di virtual juga sehat selalu. Amin. Nah, Amin. aku yakin nih Yuza, pasti di sininya Sobat IPB ini pasti sudah kepo sekali dengan Yuza. Nah, mungkin boleh Yuza say hi dulu dan kenalan kepada Sobat IPB yang ada di rumah. Oke. Halo Sobat IPB semuanya yang ada di rumah atau mungkin di jalan yang sedang mendengarkan atau menonton podcast pada hari ini. Kenalin, nama saya Muhammad Yuza Augusti, asal dari Bekasi dan sekarang lagi berkuliah di jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 55. Dan sekarang alhamdulillah diamanahkan menjadi Presiden Mahasiswa untuk BMKM IPB Kabinet Lamansua periode 2022. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah kenal secara general. Nah, mungkin aku juga kepo nih. Sebenarnya hobi dan cita-cita dari seorang Yuza itu apa sih? Oke, membicarakan hobi sebenarnya ada banyak ya. Kalau misalnya hobi dari kecil itu, dari saya tuh seneng banget main futsal gitu. Dulu pun masuk ekskul futsal dan setiap hari mungkin di rumah, di samping rumah tuh ada lapangan main futsal terus gitu. Tapi untuk sekarang-sekarang ini lebih banyak disibukkan dengan keadaan yang mungkin nggak bisa secara olahraga di luar ya. Jadi lebih seneng ngedesain sih anaknya gitu ya. Jadi sekarang lagi sibuk-sibuk juga untuk mengurusi BMKM. Pun kalau lagi waktu kosong ya mengasah kreativitas. Jadi buka Photoshop, main di laptop dan coba-coba desain-desain yang lain. Seperti itu sih biasanya. Oke, berarti suka mendesain seperti itu Iya, ya. Nah, betul. Yuza, nah kan kita sekarang tahu nih, Yuza adalah seorang presiden BMKM IPB University. Nah, mungkin boleh nih di-share nih kepada sobat IPB semua. Saat dulu nih, pertama kali mendaftar, pertama kali memutuskan, oh oke, aku akan mendaftar sebagai presiden mahasiswa BMKM IPB University. Oke, untuk tujuan utama ya kenapa mau harus jadi presiden mahasiswa, yang pertama mungkin secara background memang dari awal orangnya senang bersosial gitu ya. Dari dulu tuh ikut komunitas, organisasi dan lain-lain, sehingga ketika ada kesempatan untuk bisa mencoba untuk memberikan kebermanfaatan lebih luas, gitu saya sendiri pun ingin mencoba memberikan dampak yang lebih baik di sana. Untuk sekarang ini melihat dengan keadaan transisi dari online ke offline kembali dan dengan dinamika yang baru juga, dan teman-teman pun juga sudah banyak yang mendukung juga bahwa permasalahan ini harus bisa diselesaikan, dan mungkin dari saya sendiri mau menjadi sebagai orang yang di depannya lah intinya. Kemudian dari sana kita mencoba untuk memberikan banyak kebermanfaatan yang paling pertama ya. Kemudian juga setidaknya rencana-rencana yang sudah disiapkan seperti itu. Jadi sebenarnya alasan utamanya mungkin karena sudah biasa gitu ya dengan keadaan berorganisasi dan sudah menjadi zona nyamannya gitu, bahwa di organisasi itu dan bersosial menjadi tempat terbaik untuk dari saya sendiri memberikan kebermanfaatan, sehingga di bagian BMKM ini saya sendiri pun ingin mencoba di sana. Terus yang terakhir, yang paling penting adalah tujuan ya, tujuan utama. Jadi saya sendiri pun melihat bahwa organisasi terutama di IPB sekarang itu mulai menurun nih marwahnya nih, mulai tertinggal nih dengan cara-cara teknisnya, dengan mungkin pesaing-pesaing yang baru sekarang baru muncul misal magang dan lain-lain, itu membutuhkan bahwa BEM atau mungkin organisasi butuh cara yang baru. Disitulah keresahan berawal, makanya kita pun sebagai kemarin Pemira juga membawa pulang ke rumah ya. Kita ingin mengajak teman-teman IPB keseluruhan, ayo kita pulang ke rumah, ayo teman-teman kembalikan marwah IPB atau marwah BEM juga. Dengan adanya BEM di sini teman-teman, walaupun transisi, walaupun perubahan zaman, nggak ketinggalan eksistensinya. Sehingga dengan keresahan tersebut saya sendiri ingin mencoba untuk memberikan gebrakan baru, memberikan cara baru dan teknis baru dengan sesuai dengan analisa dan juga keberanian juga, intinya seperti itu. Oke, berarti memang Yuza ini sudah lama aktif tadi ya di kegiatan Betul, sosial, betul, kemudian tadi di komunitas juga betul. seperti itu ya. Jadi mendoronglah ingin berkontribusi lebih Betul. seperti itu ya. Oke, nah kan kalau tadi sebelum mendaftar. Nah, kalau setelah mendaftar nih pasti di benak Yuza ada, oh
ketika nanti aku misalnya terpilih ingin melakukan A, B, C, D. Nah mungkin boleh di-share hal apa nih yang di benak Yuza yang nanti akan seandainya ketika Yuza terpilih menjadi Presiden Mahasiswa BMKM IPB. Oke, untuk rencana dari awal ya mungkin rangkaian Pemira ya dulu itu sering banget mengkampanyekan pulang ke rumah. Nah, seperti itu. Dan itu terus kita bawa sampai sekarang karena hal yang terus menjadi permasalahan atau mungkin menjadi dinamika untuk bagian Ormawa ya atau organisasi mahasiswa di IPB itu mulai berkurangnya inisiatif teman-teman dalam bisa bermanfaat bagian sininya gitu. Dan di sininya kita mencoba untuk meningkatkan inisiatif terutama kepada mahasiswa IPB, dan kedua coba untuk meningkatkan hype organisasi karena mungkin karena online ini ya. Jadi Betul teman-teman sekali. itu lebih senang untuk bisa di rumah aja atau mungkin bisa nyantai-nyantai dengan mungkin kegiatan yang mungkin lebih bermanfaat dan lebih ada financialnya juga lah, kayak misal magang dan lain-lain. Sedangkan kalau kita berorganisasi kan sukarela gitu loh, kita nggak mendapatkan benefit apa-apa kecuali memang kebermanfaatan buat kita juga, seperti itu. Nah disitulah kita mencoba untuk meningkatkan awareness lagi ke teman-teman bahwa dari bagian organisasi ini sangat amat banyak yang terbantu, bahkan nggak cuma mahasiswa, masyarakat pun kita coba untuk bantu sampai di lingkar IPB, di luar IPB, bahkan satu Indonesia kita mencoba untuk berikan kebermanfaatan di sana. Jadi rencananya di sana pulang ke rumah mengajak teman-teman mahasiswa yang mungkin lagi di luar lagi magang-magang gitu ya, coba pulang ke rumah dulu, kita bantu-bantu nih teman-teman IPB yang mungkin masih kesulitan, sehingga kita bisa buat kebermanfaatan itu lebih meluas lagi. Dan walaupun keadaan sekarang yang masih dipertanyakan terus ya, apakah akan offline atau online lagi dan lain-lain, itu menjadi sebuah tantangan baru. Makanya kita diharuskan ya, Bapak Rektor juga sering membicarakan lah tentang agile learner. Kita mencoba untuk meningkatkan hal tersebut ke teman-teman mahasiswa, teman-teman di BEM juga, bahwa nggak ada yang tahu nih 10 tahun ke depan tantangannya apa lagi. Sehingga di BEM ini kita coba untuk mengasah lah teman-teman mahasiswa bahwa dengan tantangan apapun mahasiswa dan pemuda di Indonesia tuh siap dengan keadaan tersebut. Kayak Oke, gitu. baik sekali. Jadi bisa kok berdampak tapi dari rumah sendiri yaitu Betul, IPB University. betul Nah, sekali. Yuza kan tadi sempat di-share ada namanya agile learner ya yang Hmm, digaungkan oleh Pak Rektor kita, Pak iya. Arif Satria. Nah, mungkin sobat IPB di rumah ada yang masih belum mengetahui ini. Mungkin boleh di-share apa itu agile learner. Oke, untuk yang sejauh saya pahami ya sebagai teman-teman di bagian organisasi juga, agile itu menjadi salah satu hal yang dasar ketika teman-teman itu mengikuti sebuah komunitas, bahkan organisasi, bahkan sendiri sebagai individu pun ada gitu. Karena agile di sini adalah sebuah cara berpikir teman-teman sekalian itu untuk bisa menyelesaikan masalah dikala teman-teman nggak pernah menyelesaikan masalah tersebut. Disitulah teman-teman butuh menganalisa, teman-teman butuh dengan critical thinkingnya. Ketika teman-teman sudah memiliki paham tersebut dan mempersiapkan analisis yang baik, teman-teman akan bisa menyiapkan strategi lah setidaknya. Karena kalau hal sukses dan gagalnya kan kalau nggak tahu kalau kita belum mulai ya. Disitulah teman-teman dibutuhkan keberanian. Apapun yang teman-teman hadapi, berani dulu. Seperti itu. Jadi apapun yang teman-teman coba kerjakan sekarang, siapkan strateginya, siapkan keberaniannya, dan juga siapkan mental teman-teman. Semoga bisa berjalan dengan baik dan kontinuitas untuk kedepannya, seperti itu. Wah, betul sekali. Aku juga setuju nih dengan apa yang telah tadi Yuza katakan seperti itu ya. Dan juga agile mungkin bisa diartikan sebagai adaptasi mungkin itu Betul ya. sekali Kita ya. bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini, terutama saat online mungkin nanti bisa berkontribusi melalui BMKM IPB Betul University. sekali. Nah, oke Yuza, kan sekarang Yuza ini sebagai presiden mahasiswa BMKM IPB University. Nah, pasti kita menganggapnya Yuza ini sebagai orang nomor satunya gitu ya di antara mahasiswa lain yang mungkin bisa ada wadah untuk mencapaikan aspirasi seperti itu. Nah, mungkin Yuza di sini juga Yuza berperan sebagai pemimpin. Pasti udah ada pimpinan-pimpinan lainnya ya di bawah Yuza, Betul, kemudian betul. staf dan lainnya. Nah, karena di sini Yuza sebagai pemimpin, sebenarnya sosok pemimpin ideal menurut Yuza itu seperti apa? Oke, membicarakan hal pemimpin ini sangat luas ya. Bahkan teman-teman juga mungkin sering mendengar bahwa sekecil-kecilnya teman-teman bisa memimpin, ya memimpin diri sendiri lah. Itu mungkin menjadi salah satu paling kecilnya teman-teman sudah menyiapkan perihal kepemimpinan. Tapi kalau untuk sebagai kepemimpinan yang ideal adalah yang pertama dari sosok tersebut harus bisa memberikan pengaruh, karena yang namanya pemimpin itu harus bisa memberikan pengaruh. Bahkan makanya pemimpin individu pun kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri. Apapun yang kita kerjakan ya kalau malas-malasan aja teman-teman berarti nggak bisa memimpin diri sendiri. Nah harus ditaklukkan dulu hal-hal seperti itu. Tapi juga ada satu disclaimer ya, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya mungkin di organisasi bahwa kamu nggak akan bisa menyelesaikan permasalahan orang lain kalau belum bisa menyelesaikan diri sendiri katanya. Tapi ada satu hal juga teman-teman harus paham, permasalahan itu selalu ada gitu.
meskipun kita sekarang, mungkin saya sendiri udah jadi presiden mahasiswa nih, apakah sudah selesai? Ya enggak juga gitu, bahkan lebih banyak. Teman-teman yang lain juga mungkin kalau misalnya mencapai hal-hal lain, IPK-nya 4 atau IPK-nya 3,5, ada lagi kita tugas untuk mempertahankan hal tersebut. Jadi permasalahan individu nggak bakal pernah selesai. Itu teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ketika sudah memiliki legalitas atau jabatan lah, itu harus bisa dipahami orang-orang yang teman-teman pimpin itu mengakui teman-teman sebagai ketua saja, tapi teman-teman belum diakui, seperti itu. Sehingga disitulah teman-teman pemimpin harus bisa memberikan aura lah, atau mungkin memberikan gerakan sehingga mendapatkan legitimasi. Jadi selain dari legalitas yang teman-teman dapat, misal ketua atau mungkin dari presiden atau mungkin hal-hal ketua kelompok pun ketua kelas, ya percuma aja ketika teman-teman oke ketua tapi kerjanya nggak bener misalnya, ya nggak bakal dapat legitimasi seperti itu. Nah disinilah teman-teman perlu dengan legitimasi mahasiswanya, sehingga harus memberikan dampak yang baik, harus bisa mendengarkan anak-anaknya, harus bisa memberikan jalan solusi yang terbaik, harus tahu satu tujuannya kemana, dan yang terpenting jangan sampai ketika teman-teman itu sebagai pemimpin nggak tahu arahnya kemana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan sampai teman-teman nggak kenal pasukannya siapa. Jadi ketika teman-teman itu udah tahu tujuannya kemana, terus pasukannya siapa aja udah tahu, pembagian tugasnya jadi baik, sehingga kapal tersebut yang saya nahkodai sekarang ibaratlah di BMKM itu jalan sampai tujuan dan gak pecah di tengah jalan dan tenggelam di dalam lautan. Seperti itu biar. Oke, berarti ini juga sedikit di-sharing ya tips ya. Kalau pemimpin itu tidak hanya memiliki title aja, tapi juga harus mempunyai legitimasi. Betul tadi ya. sekali. Dan juga salah satu caranya tadi dengan knowing apa tujuannya, kemudian siapa yang nanti akan bekerja sama dengan kita, Betul. itu pasti akan sangat dibutuhkan. Wah, keren Betul sekali Yuza nih. Wah, memang sosok memang ini ya, sosok dari pemimpin kita ini luar biasa sekali ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke, nah Yuza kan tadi kan sudah di-share oleh Yuza kalau sudah ada pemimpin-pemimpin yang akan bersama dengan Yuza nanti membangun BMKM IPB ini kan ya. Dan juga tadi sudah ada staffnya juga ya, Ya, sudah sudah terpilih ada, ya, alhamdulillah. sudah lengkap berarti Sudah ya. lengkap, full kapasitas sekarang. Wah, oke, mantap sekali. Nah mungkin boleh nih Yuza, karena sekarang sudah lengkap pasti juga sudah running seperti itu ya, dari tiap kementerian seperti itu. Nah mungkin boleh nih di-share beberapa program kerja unggulan mungkin dari BMKM IPB kepada kita semua. Oke, untuk program kerja sangat banyak ya. Kalau Wah. teman-teman ingin dibicarakan mungkin satu hari nggak cukup gitu ya. Karena di BMKM sekarang untuk kementerian dan biro itu juga udah cukup banyak, dan sekarang juga sudah mempersiapkan program kerjanya, dan setiap kementerian biasanya udah lebih dari 5 lah ibarat kegiatannya. Mungkin salah satu hal yang teman-teman perlu ketahui dari program kerja kita, yang pertama ya tujuannya dulu ya. Kira-kira teman-teman BMKM itu mau kerjain proker ini sebagai apa? Apakah cuma pengen seru-seruan aja atau bagaimana? Dan di sini teman-teman harus pahami BMKM bekerja sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita semua itu mengadakan program kerja ya asal mengikuti tahun lalu, atau mungkin asal kita tahu ini lagi seru doang gitu. Tapi kebermanfaatan itu nggak ada. Jadi secara umum hampir keseluruhan program kerja BMKM mencoba untuk menyelesaikan permasalahan, menjadi solusi buat permasalahan yang sekarang, dan sehingga kebermanfaatan tersebut bisa teraktualisasi. Kemudian kalau untuk salah satu ya mungkin teman-teman sering dengar OMI, IAC, kemudian MPKMB pun juga ada, kita coba untuk sesuaikan lah ya dengan keadaan yang sekarang. Itu salah satu yang mungkin bisa mengembangkan dari kapasitas mahasiswa. Jadi kalau teman-teman paham sekarang itu di kementerian kita ada Kementerian Pengabdian dan juga teman-teman dari pergerakan juga ada, teman-teman dari pengembangan juga ada, sehingga kita bergerak itu udah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi di sini teman-teman semua yang di BMKM setidaknya tahu dulu lah kira-kira kalian tuh mau kemana nih di BEM, atau teman-teman di IPB mau apa nih, butuh apa nih. Kalau kalian tuh lagi butuh pengembangan, gue mau jadi pembicara yang baik lah, teman-teman bisa nih, nanti kita coba ada pelatihannya. Atau teman-teman di sini ada yang ingin mengabdi kepada luar IPB-nya misalnya, mungkin ada desa-desa yang mungkin sedang membutuhkan mahasiswanya gitu loh untuk bisa memberikan dampak, apalagi kita institut pertanian gitu loh, jangan sampai petani-petani yang mungkin sekarang di lingkar IPB nggak terbantu. Kemudian juga ada bagian pergerakan di sini sebagai tujuan marwah mahasiswa yang utama ya, bahwa kita menjadi social control juga, kita juga sebagai agent of change juga. Jangan sampai teman-teman menghilangkan hal tersebut. Jadi apapun yang ada terjadi di Indonesia sekarang, ataupun di bagian Bogor atau di IPB pun, ketika memang ada kebijakan yang perlu disampaikan, kita harus sampaikan juga gitu loh. Nah itulah
beberapa bagian dari teman-teman BMKM program kerjanya. Seperti itu. Oke, berarti kalau bisa aku tarik kesimpulan nih, BMKM pastinya memberikan wadah seperti itu ya, Iya. sesuai dengan kebutuhan, dan Hmm. tidak hanya banyak-banyakan program kerja, tapi juga kualitas dari tiap program kerja itu sangat-sangat dijunjung seperti itu ya, sangat dilihat seperti itu. Nah, Betul. mungkin tadi aku sempat kepo nih, kalau tadi sempat bilang dari Yuza akan ada program kerja yang akan tadi memaksimalkan dari petani. Mungkin akan lebih ke dari sisi petani, memaksimalkan bagaimana mereka mungkin dapat lebih layak seperti itu, mendapatkan akses-akses. Mungkin boleh disebutkan program kerjanya kepada kita semua, mungkin bentuknya secara umum akan Oke. seperti apa? Kalau secara umum setidaknya teman-teman dari pengabdian ya terutama itu harus memiliki data presisi terlebih dahulu. Nah, teman-teman sekarang itu di bagian pengabdian itu mencoba mencari dulu ya. Kira-kira ini di bagian Bogor atau lingkar IPB desanya mana aja yang perlu dibantu. Setidaknya teman-teman kita ingin membantu sebuah permasalahan harus tahu dulu ya permasalahannya di mana, terus permasalahannya apa. Nah, untuk sekarang secara umum kita maksimalkan di awal kabinet ini untuk mencari hal tersebut gitu loh. Ketika kita sudah mendapatkan permasalahan, lokasinya di mana, akan dilanjut dengan program-program yang lain dan macam-macam mungkin ya. Ketika kita membutuhkan mungkin ada desa binaan itu juga kita punya, kemudian juga ada aksidental intinya. Ketika ada hal yang dibantu kita datang secara dadakan dan lain-lain, itu pun juga ada. Jadi secara umum setidaknya yang penting dari teman-teman pengabdian itu harus tahu dulu data mana yang harus kita butuhkan untuk dibantu gitu. Di mana kita di mana tempatnya, terus permasalahannya apa, dan kita persiapkan sebutuhnya lah. Kita sebagai mahasiswa mungkin ada hal yang kita nggak bisa capai juga ya. Jadi kita coba maksimalkan di sana, semoga bisa menjadi setidaknya pintu gerbang lah untuk membuka bantuan-bantuan yang lain seperti itu. Oke, baik. Tadi berarti dari pendataan memang disesuaikan benar-benar ya dengan Iya, kebutuhan mahasiswa, terutama dari BMKM akan semaksimal mungkin membantu para petani seperti betul itu ya. sekali. Nah, baik Yuza, ini karena Yuza ini tadi sudah disebutkan ada beberapa program kerja yang telah direncanakan. Mungkin boleh di-share kepada sobat IPB semua, program kerja apa mungkin yang sudah dilaksanakan atau sedang running, sedang dilaksanakan. Oke, secara keseluruhan ya mungkin belum banyak, mungkin baru 1 atau 2. Tapi mungkin yang sudah berjalan sekarang itu baru persiapan. Contohnya sekarang lagi ada open recruitment untuk IAC, IPB Art Contest, buat teman-teman semua yang sekarang membutuhkan atau mungkin mencari nih tempat untuk bisa berorganisasi pun sekaligus bisa mengembangkan kesenian teman-teman kayak gitu loh. Itu bisa banget join bagian kami di open recruitment, boleh dicek di Instagram kita BMKM IPB. Itu menjadi salah satu program terbesar yang sudah disiapkan di awal ya. Sisanya mungkin masih belum ada yang jalan ya, karena kita masih terus Sedang mempersiapkan running matriks ya. seperti itu Kita lagi ya. running juga, matriksnya masih disiapkan, anggaran-anggaran pun tanggal-tanggalan kayak gitu masih pada dipersiapkan, sehingga insya Allah nanti ke depannya kita akan terus kabarkan. Jadi jangan lupa aja stay tune di media sosial kita lah. Oke, jadi adik-adik ya, sobat IPB yang lagi kebingungan nih, aku suka seni, misalnya tadi aku suka seni, aku suka seni tari, seni vokal dan Betul. sebagainya, itu bisa langsung aja gabung tadi ya ke panitia IPB Art Contest ya, salah Iya, betul. satunya. Dan nanti juga seterusnya mungkin ada Omi e-sport Iya, atau betul. apa, bisa langsung dipantengin IG-nya @bmkm IPB. Iya. Oke, nah mungkin ini terakhir nih Yuza. Hmm. Kan Yuza di sini sebagai seorang mahasiswa, kemudian seorang presiden BMKM IPB University, itu pastinya banyak sekali nih waktu, kegiatan dan sebagainya. Nah, gimana nih Yuza bisa membagi waktu dari kegiatan-kegiatan tersebut, dan mungkin boleh juga di-share kepada kita semua harapan Yuza ke depannya itu seperti apa? Oke, ini pembagian ya antara kita sebagai mahasiswa dan juga tugas kita di luar mahasiswa gitu di Betul BMKM. sekali. Yang paling utama sih harus tahu prioritas ya, karena untuk zaman sekarang pun kita menyesuaikan keadaan dan menyesuaikan kebutuhan, apalagi dengan keadaan yang baru. Itu biasanya mahasiswa juga punya kemauan yang baru biasanya. Nah, sekarang pun dari saya sendiri juga punya kemauan-kemauan yang baru di situ. Tapi kalau untuk dari mahasiswa, sekarang saya semester 8 udah menjadi mahasiswa tingkat akhir, dan untuk kuliah dan praktikum mungkin sudah tidak ada ya. Jadi tinggal mempersiapkan skripsian dan juga mungkin dari penelitian dan lain-lain. Jadi kalau untuk bisa menyesuaikan di sana, ini ada satu tips, mungkin bukan tips ya, tapi mungkin cara dari saya sendiri untuk menyesuaikan dengan kesibukan lah. Yang pertama itu yang namanya prioritas itu nggak bisa dalam konteks pakem atau nggak bisa dirubah sama sekali. Yang namanya prioritas teman-teman dalam keseharian itu memiliki haknya masing-masing. Misal contoh saya sekarang ada di podcast ini misalnya, tapi saya juga presiden BMKM misalnya, tapi bukan berarti dengan adanya undangan atau dengan adanya sesuatu hal yang sudah disiapkan dalam waktu tersebut, kita prioritasnya tetap ada di BMKM misalnya, nggak seperti itu.
pun dengan juga kuliah. Ketika teman-teman itu memiliki kesibukan ada di BEM, ada di kuliah, kemudian ada di organisasi yang lain, teman-teman prioritas jangan sampai pakem dengan salah satu aja. Oh, gue nggak bisa, gue harus di BEM terus karena prioritas gue BEM, akhirnya kuliahnya ditinggalin gitu. Nggak seperti itu ya, waktunya kuliah teman-teman kuliah, waktunya teman-teman organisasi ya organisasi kayak gitu. Dan nggak menjadi alasan ketika teman-teman itu berorganisasi nilainya jelek. Itu bukan alasan menurut saya sendiri, karena hal tersebutlah yang teman-teman harus perjuangkan. Terus ada juga satu hal teman-teman perlu pahami juga. Mungkin anak ekonomi atau opportunity cost ya, Tahu dong. opportunity cost itu pasti tahu teman-teman. Mungkin di sini yang PPKU juga pada tahu opportunity cost itu apa. Jadi ketika teman-teman itu memperjuangkan salah satu, pasti harus bisa meninggalkan salah satu juga gitu. Sama juga dengan hal ini. Dan mungkin teman-teman sering lihat juga ada gambar kalau nggak salah tuh ada kayak diagram. Ketika teman-teman sibuk, terus teman-teman itu tidur, terus teman-teman itu bersosialisasi sama teman-teman itu punya uang, ibarat punya waktu kosong lah. Nah, hal tersebut emang nggak bisa nih, 3 ini. Teman-teman udah sibuk misalnya, udah teman-teman itu di organisasi, teman-teman terus juga harus bisa menyelesaikan hal-hal ke kuliahnya, organisasi, kuliah, tidur. Ketika teman-teman organisasi dan teman-teman kuliah, ya perjuangkan teman-teman berarti tidurnya harus dikurangkan gitu loh. Bukan berarti teman-teman salah satu aja. Pun juga sebaliknya. Kalau teman-teman sudah paham nih organisasinya harus baik dan kesehatan juga baik, ya siapkan teman-teman untuk waktu kosongnya kayak gitu. Nah, disitulah kita harus pahami prioritas itu sebenarnya nggak pakem gitu loh. Teman-teman harus pahami mana yang baik ketika hari itu, besoknya apa, lusanya apa, sehingga dalam spare waktu tujuan kalian 1 tahun ke depan, 5 tahun mau jadi apa, itu kalian tahu tuh mau ngapain aja. Jadi ya tipsnya teman-teman semua di sini ya nggak masalah punya tujuan banyak, nggak masalah punya komunitas banyak, nggak masalah, dan nggak masalah sekarang masih fokusnya masih banyak, nggak apa-apa. Yang penting ketika teman-teman menjalankan hal tersebut tahu mau dapat apa di sana. Kalau kalian tuh nggak tahu mau dapat apa, ya buat apa ikut kayak gitu. Itu. Oke, berarti kalau buat tadi tipsnya know your purpose dan know Yes. your priorities seperti itu ya, Betul. tahu tujuan dan juga tahu prioritasnya itu untuk apa. Nah, mungkin tadi ada satu pertanyaan belum dijawab. Apa tuh? Harapan Yuza ke Oh, depannya nih sebagai mungkin dalam konteksnya sebagai presiden BMKM ya, boleh di-share kepada kita semua. Oke, untuk harapan sekarang salah satunya bisa mengembalikan teman-teman untuk pulang ke rumah. Itu mungkin secara kata-kata ya, tapi dalam secara teknisnya kita ingin memberikan bahwa organisasi pun masih terus bisa memberikan dampak yang baik. Jangan sampai teman-teman sekalian memahami dengan keadaan ini memang harus ada perubahan, tapi bukan organisasi yang harus dirubah, tapi bukan bentuknya yang harus dirubah. Yang harus dirubah adalah dengan purpose dan juga cara teknis yang harus dirubah. Itu yang kita terus usahakan sehingga tetap bisa bersaing dengan pesaing yang lain. Misalnya ada magang, misalnya ada MBKM juga. Secara nggak langsung itu menjadi pesaing kita juga sebagai tujuan untuk mahasiswa. Nah, di sini kita terus berikan eksistensi yang baik, kita terus memberikan dampak yang baik sehingga bahwa BMKM ini masih dibutuhkan untuk teman-teman mahasiswa. Jangan sampai banget bahwa BMKM ini hanya sebagai organisasi event organizer saja gitu loh. Jangan sampai hanya adain acara aja, bahwa kita pun juga punya purpose dan tujuan yang baik sehingga mahasiswa tahu keadaan bagaimana dan juga dampaknya seperti apa. Seperti itu. Oke, berarti yuk kita kembali ke rumah seperti itu ya. Karena pun di rumah kita juga bisa memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Seperti itu. Ya, betul. Oke, baik Yuza, seperti yang tadi kita sudah sampaikan, ini tadi adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak Yuza telah memberikan waktunya untuk hadir ke IPB Podcast dan juga tadi sudah sharing lebih lanjut, memberikan kita kesempatan kenal lebih jauh nih dengan Presiden Mahasiswa BMKM IPB University dan juga semoga tadi proker-proker ya dari BMKM dapat dijalankan dengan baik, lancar dan pastinya melebihi ekspektasi kita semua ya. Betul. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak Yuza. Salam sehat dan sukses selalu. Amin, insyaallah. Oke, baik Sobat IPB, terima kasih telah menyaksikan IPB Podcast kali ini. Dan jangan lupa dengarkan juga di Spotify. Saya Shalma Nabila Kamal, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat untuk kita semua. Sampai jumpa.